Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang menentukan basis dan dimensi dari himpunan vektor-vektor yang merupakan anggota dari suatu ruang vektor atau subruang, dan menghitung matriks transisi dari perubahan basis. Kami kelompok 4 yang anggotanya yaitu saya Helena Putri Delima dengan NPM G1A220400 bersama teman saya Anissa Faradisa dengan NPM G1A220401. Dalam materi ini kita akan membahas yang pertama basis dan dimensi dan yang kedua yaitu matriks transisi dari perubahan basis. Oke lah, yang pertama basis dan dimensi. Definisi ruang vektor berdimensi hingga. Definisi pertama, ruang vektor V disebut berdimensi hingga jika terdapat himpunan berhingga dari vektor-vektor dalam V yang merentang ruang vektor tersebut. Definisi kedua, misalkan V adalah ruang vektor berdimensi hingga dan S sama dengan V1, V2, dan seterusnya hingga Vn adalah himpunan vektor-vektor dalam V. Himpunan S disebut basis dari V jika dan hanya jika S bebas linear dan merentang V. Definisi ketiga, misalkan V adalah ruang vektor berdimensi hingga. Dimensi dari V disimbolkan sebagai dimensi V, merupakan banyaknya vektor yang menjadi anggota sebuah baris dari V. Teorema mengenai basis dan dimensi. Teorema 1. Jika S sama dengan V1, V2, hingga Vn adalah basis dari ruang vektor V, maka setiap vektor V anggota himpunan V dapat dinyatakan dalam bentuk V sama dengan K1, V1 ditambah K2, V2 ditambah Kn, Vn dengan tepat satu cara. Teorema 2. Misalkan V adalah ruang vektor berdimensi hingga dan S adalah himpunan berhingga dari vektor-vektor dalam V. Jika S merentang V tetapi bukan basis, maka S dapat direduksi menjadi basis dari V dengan mengeluarkan vektor-vektor tertentu dari S. Teorema 3. Misalkan V adalah ruang vektor berdimensi hingga dan S adalah himpunan berhingga dari vektor-vektor dalam V. Jika S bebas linear tetapi bukan basis, maka S dapat diperluas menjadi basis dari V dengan menambahkan vektor-vektor tertentu ke dalam S. Teorema 4. Misalkan V adalah ruang vektor berdimensi N dan S adalah himpunan vektor dalam V dengan tepat N anggota, maka S adalah basis dari V jika dan hanya jika S bebas linear atau S merentang V. Teorema 5. Jika U dan W adalah subruang dari sebuah ruang vektor berdimensi hingga, maka dimensi U ditambah W sama dengan dim U ditambah dim W dikurang dim. Contoh soal. Yang pertama, misalkan V1 sama dengan 3,1, -4, V2, 2, 5, 6, dan V1, 1, 4, 8. Tunjukkan bahwa himpunan S sama dengan V1, V2, dan V3, bebas linear dan merentang R pangkat 3, sehingga merupakan basis dari R pangkat 3. Pembahasan. Kita perlu menunjukkan bahwa S bebas linear dan merentang R pangkat 3. Untuk membuktikan S bebas linear, perlu ditunjukkan bahwa persamaan vektor C1V1 ditambah C2V2 ditambah C3V3 sama dengan 0. Itu persamaan pertama. Hanya mempunyai solusi trivial. Sedangkan untuk membuktikan S merentang R pangkat 3, perlu ditunjukkan bahwa untuk setiap B sama dengan B1, B2, B3, elemen bilangan R pangkat 3. Persamaan vektor berikut mempunyai solusi atau konsisten. K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sama dengan B. Itu persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan kedua, diperoleh dua sistem persamaan linear, yaitu
3C1 ditambah 2C2 ditambah C3 sama dengan 0. C1 ditambah 5C2 ditambah 4C3 sama dengan 0. Negatif 4C1 ditambah 6C2 ditambah 8C3 sama dengan 0. Dan 3C1 ditambah 2C2 ditambah C3 sama dengan B1. C1 ditambah 5C2 ditambah 4C3 sama dengan B2. Negatif 4C1 ditambah 6C2 ditambah 8C3 sama dengan B3. Keduanya mempunyai matriks koefisien yang sama, yaitu A 3, 2, 1, 1, 5, 4, negatif 4, 6, 8. Karena determinan A sama dengan 26 tidak sama dengan 0, maka SPL pertama hanya mempunyai solusi trivial, dan SPL kedua konsisten untuk setiap nilai B1, B2, dan B3. Dengan kata lain, himpunan S bebas linear dan merentang R pangkat 3, jadi S merupakan basis dari R3. Contoh soal nomor 2. Tunjukkan bahwa vektor P1 sama dengan negatif 1, 0, 2, P2 sama dengan 3, 0, 0, dan P3 sama dengan 2, 0, 4 tidak membentuk basis untuk R3. Pembahasan. Perhatikan bahwa komponen kedua dari vektor-vektor tersebut adalah 0, sehingga tidak ada cara untuk menyatakan vektor 1, 2, 3 sebagai kombinasi linear dari P1, P2, dan P3. Akibatnya, ketiga vektor tersebut tidak merentang R pangkat 3, sehingga tidak membentuk basis untuk R pangkat 3. Materi kedua yaitu menghitung matriks transisi dari perubahan basis. Perubahan basis. Bagaimana jika kita ingin mengganti basis untuk vektor P dan dari basis B menjadi basis B aksen? P B sama dengan P kali P B aksen, dengan P sama dengan koordinat vektor dan vektor basis baru relatif terhadap basis yang lama, dinotasikan dengan matriks transisi. PB B sama dengan U1 aksen B, U2 aksen B, UN aksen B. Kolom dari matriks transisi basis lama ke basis baru adalah susunan vektor koordinatnya. Contoh menghitung matriks transisi dari perubahan basis. Diketahui suatu basis B sama dengan U1 aksen U2 dan B aksen sama dengan U1 aksen U2 untuk R2 di mana U1 sama dengan 1,0 dan U2 sama dengan 0,1. Kemudian U1 aksen sama dengan 1,1 dan U2 aksen sama dengan 2,1. Tentukan matriks transisi dari PB aksen B dari B aksen ke B. Jawab, U aksen 1 sama dengan U1 ditambah U2. 1, 1 sama dengan 1, 1 ditambah 0, 1 sama dengan 1 dikali 1, 0 ditambah 1 dikali 0, 1 sama dengan 1, 0 ditambah 0, 1. 2, 1 sama dengan 1, 0 ditambah 0, 1 sama dengan 2 dikali 1, 0 ditambah 2, 1 dikali 0, 1 sama dengan 2, 0 ditambah 0, 1. Sehingga PB aksen B sama dengan 1, 2, 1, 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.